Kemudian Anda harus ingat, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, bahkan ketika Nabi SAW membebaskan Mekah Al-Mukarramah, Fathul Mekah namanya, apakah Nabi SAW membalas kepada orang kafir Quraisy? Tidak. Justru Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Anu bin Anu, dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke tempatnya Fulan bin Fulana, dia akan aman. Apakah Nabi membalas? Apakah Nabi mengangkat senjata? Tidak. Justru Nabi SAW ketika Fathul Mekah itu merangkul orang-orang yang ada di sana. Anda tidak membicarakan ini, bagaimana perjuangan Nabi itu. Anda tidak memperlihatkan bagaimana penderitaan Nabi SAW itu, tetapi Anda mengatakan Islam agama perang. Padahal dalam Al-Quranul Karim bukan hanya 1-2 ayat, banyak ayat dalam Al-Quran Islam diizinkan perang ketika Islam diusir dari kampung halaman. Islam diizinkan perang ketika mereka non-muslim menyerang Islam. Islam diizinkan perang ketika non-muslim memerangi orang Islam itu sendiri. Maka Allah izinkan, Allah perkenankan berperang itu. Tetapi Anda dengan nada seperti merendahkan ini, mengatakan faktanya Islam agama perang. Kita jadi sanksi, Hafillah. Apakah Ade Armando ini seorang muslim atau bukan? Kita tidak tahu itu, Hafillah. Hanya Ade Armando sendiri yang bisa menjelaskan apakah dia seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Kita tidak tahu itu, Hafillah. Kita tidak tahu, sekali lagi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita melihat judulnya aja, Hafillah, faktanya Islam agama perang. Na'udzubillah min dzalik. Tidak tahu sejarah sirah Nabi, tidak tahu ayat suci Al-Quranul Karim itu, hanya bisa mengatakan Islam adalah faktanya Islam agama perang. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, beberapa waktu yang lalu viral di media sosial melalui sebuah postingan dari Cokro TV, yang mana di situ ada video dari Ade Armando dengan seorang wanita. Dan di dalam pembahasan video tersebut, Ade Armando mengatakan bahwa faktanya Islam agama perang. Dan teman-teman, dari video tersebut lalu menimbulkan banyak kontroversi, banyak tanggapan dari umat Islam yang mencoba meluruskan pemahaman yang bengkok dari Ade Armando melalui videonya tersebut. Salah satunya dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah tanggapan yang sangat menohok dari Ustadz Tasik Ngaji melalui channelnya, yaitu channel Tasik Ngaji, yang memberikan tanggapan atas video yang ada di channel Cokro TV, video dari Ade Armando yang podcast bersama seorang wanita, yang di dalam thumbnailnya sangat mencolok sekali, dikatakan faktanya Islam agama perang. Teman-teman, mari kita simak videonya. Ada pesan masuk melalui channel kami, di sana disebutkan, Bang, bahas terkait dari pernyataan Ade Armando, faktanya Islam agama perang. Setelah kami lihat bagaimana videonya, ternyata orang ini jauh sekali dari keilmuan keislaman. Artinya apa? Orang ini tidak membawa sirah Nabi SAW, kemudian orang ini tidak mengutip ayat suci Al-Quranul Karim. Bahkan kalau misalkan kita lihat bagaimana kutipan ayat suci Al-Qurannya, itu tidak sempurna ia baca. Jangankan dibaca ayat suci Al-Qurannya, bagaimana lafalnya, bagaimana qiraahnya, orang ini tidak membaca atau tidak menyampaikan keseluruhan ayat suci itu, sehingga orang ini mengklaim bahwa faktanya Islam agama perang. Wanita yang menjadi narasumber di podcast dari Ade Armando di Cokro TV tersebut diklaim oleh Ade Armando, katanya wanita itu adalah hafal Al-Quran di usia 10-12 tahun sudah hafal Al-Quran. Tetapi ketika dicek oleh Ustadz Tasik Ngaji, ternyata banyak kesalahan di dalam pembacaan ayat Al-Quran, termasuk tajwid dan juga makhorijul hurufnya. Baik, alhamdulillah, kita akan jelaskan. Anehnya seperti ini, kenapa orang ini membawa judul faktanya Islam agama perang? Itu keanehan yang luar biasa. Bukankah di dalam Al-Quran yang sudah nyata, sudah jelas, sudah real adanya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kenapa yang ditulis faktanya Islam agama perang? Yang sebetulnya kalau misalkan kita kaji terkait dari peperangan dalam Islam, itu ada sabab-sababnya. Yang pertama. Yang kedua, orang ini tidak membawa sirah Nabi SAW, buku sirah
sirah. Ya minimal ada 2 buku sirah. Yang pertama ada Ibnu Hisham dengan sirah nabawinya. Yang kedua ada Rahiq Al-Maktum yang disusun oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri. Mereka tidak mengutip buku sejarah ini. Bahkan mereka hanya mengutip bagian kecil ayat suci Al-Quranul Karim yang tidak dijelaskan seutuhnya. Nah ini yang kemudian kami sayangkan. Dan dari penelusuran Ustadz Tasyik Ngaji ya, yang menjadi narasumber di Cokro TV, yang mana di situ membuat thumbnail yang sangat-sangat wow, mengatakan bahwa faktanya Islam agama perang, tetapi menurut Ustadz Tasyik Ngaji adalah bukan orang yang kompeten di dalam menjelaskan tentang hal itu. Karena apa? Dia tidak memahami sirah nabawiyah. Selanjutnya, ketika Ade Armando ini menyebutkan di judulnya faktanya Islam agama perang, yang komentar itu banyak yang menyanjung Ade Armando. Siapa? Bukan umat Islam, tetapi non-muslim. Non-muslim yang begitu menyanjung Ade Armando. Bapak lawan, katanya Anda berani membuka bobroknya Islam. Nauzubillah min dzalik. Anda itu paling berani membuka ajaran Islam sebenarnya. Nauzubillah min dzalik. Begitu sangat luar biasa ganasnya komentar-komentar yang ada. Pertanyaannya kemudian, apakah Anda, Ade Armando, menginginkan komentar yang semacam ini? Kita tidak tahu ya kafilah. Kita harus bertanya langsung kepada Ade Armando. Kalau kita melihat komentar-komentar yang ada di dalam video faktanya Islam agama perang itu, memang saya tengok kebanyakan komentarnya adalah komentar dari orang-orang yang membenci agama Islam. Dan saya membuktikannya sendiri memakai akun yang lain. Ketika Ade Armando dan narasumbernya mengutip ayat Al-Quran, maka saya mengkomparasikannya dengan ayat Bible, yang mana banyak sekali ternyata di dalam Bible ayat-ayat yang lebih kejam daripada ayat yang tertulis di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Ade Armando dan juga narasumbernya tersebut. Tetapi beberapa hari kemudian setelah saya tengok, ternyata komentar saya tidak ada, teman-teman ya. Apakah ini dihapus ataukah direport? Yang jelas komentar saya yang saya posting itu tidak ada di dalam video tersebut. Selanjutnya ya kafilah, ini yang saya janggal sekali. Kenapa keindahan-keindahan Islam itu tidak didampakkan, sedangkan yang nadanya fitnah yang seperti ini justru ditampilkan ya kafilah? Aneh luar biasa. Kalau misalkan kita berbicara tentang Islam, bagaimana peperangan dalam Islam, sebetulnya salah sekali kalau misalkan judulnya seperti ini, faktanya Islam agama perang. Harusnya orang ini membuat judul bahwa Islam mengizinkan untuk perang, bukan Islam agama perang, tapi Islam mengizinkan untuk berperang. Tulisan di thumbnail sangat jelas sekali tanpa tanda tanya ya. Faktanya Islam agama perang. Kalau ada tanda tanya itu adalah pertanyaan, tetapi tanpa tanda tanya seperti ini adalah sebuah pernyataan. Kemudian kata Ade Armando, bedanya Nabi Isa atau Yesus dengan Nabi Muhammad SAW, kalau Isa itu berangkat dari kesadaran masyarakat, berangkat dari bawah seperti LSM, seperti itu kata Ade Armando. Tetapi kalau Muhammad itu berbeda dengan Nabi Isa. Mohon maaf, Anda di sini keliru. Lihat bagaimana Nabi SAW syiar, bagaimana Nabi SAW dakwah. Bukankah ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di usia 40 tahun itu, Nabi SAW mengetuk pintu ke pintu, bahkan tidak sedikit orang-orang kafir Quraisy meludahi Nabi SAW, mencaci Nabi, menghina Nabi, bahkan mengatakan Nabi dengan perkataan yang sangat luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Bukankah Nabi SAW dakwah secara sir, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun? Dan di sana Nabi SAW tidak mengangkat senjata, Nabi SAW tidak berperang kala itu, tetapi Nabi SAW mendakwahkan kepada orang-orang yang saat itu tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Ade Armando harus belajar banyak membaca Bible rupanya ya. Kalau dia membaca ayat di dalam Matius 10 nomor 34 ini, dia pasti akan tahu Yesus tidak membawa damai melainkan pedang. Bahkan kala itu Nabi SAW dilempari oleh kotoran onta, Nabi SAW dilempari oleh batu sampai tanggal giginya Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW dilempar oleh pasir. Bahkan ketika Nabi SAW pulang ke rumahnya, salah satu dari putrinya membersihkan kepala yang mulia Nabi SAW itu. Kata siapa Nabi SAW tidak berangkat dari kesadaran bawah? Justru Nabi SAW dihina, dicaci kala itu, walaupun Nabi SAW kala itu dakwah secara sir.
Kemudian Nabi SAW dakwah secara terang-terangan bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Banyak kemudian sahabat Nabi SAW yang dibunuh. Nabi SAW pun juga diboikot selama 3 tahun di Bani Muthalib, diboikot. Bahkan sahabat Nabi SAW banyak yang memakan daun-daunan. Begitu luar biasa perjuangan dakwah Nabi SAW. Ini sangat miris luar biasa. Katanya Nabi SAW dan Islam itu agama perang. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat miris luar biasa. Bahkan ketika Nabi SAW dakwah, pamannya wafat, istri tercintanya wafat. Tatkala Nabi dakwah ke Taif, dilempari. Ketika dakwah Nabi SAW di Mekah, dilempari. Di luar Mekah pun juga dilempari. Kata siapa? Nabi SAW tidak menyisir atau tidak membangun kesadaran masyarakat kaum Quraisy pada waktu itu. Justru Nabi SAW menyebarkan agama dengan rahmatan lil alamin. Kemudian Anda harus ingat, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, bahkan ketika Nabi SAW membebaskan Mekah Al-Mukarramah, Fathul Mekah namanya, apakah Nabi SAW membalas kepada orang kafir Quraisy? Tidak. Justru Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Anu bin Anu, dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke tempatnya Fulan bin Fulana, dia akan aman. Apakah Nabi membalas? Apakah Nabi mengangkat senjata? Tidak. Justru Nabi SAW ketika Fathul Mekah itu merangkul orang-orang yang ada di sana. Anda tidak membicarakan ini, bagaimana perjuangan Nabi itu. Anda tidak memperlihatkan bagaimana penderitaan Nabi SAW itu. Tetapi Anda mengatakan Islam agama perang. Padahal dalam Al-Quranul Karim bukan hanya 1-2 ayat, banyak ayat dalam Al-Quran. Islam diizinkan perang ketika Islam diusir dari kampung halaman. Islam diizinkan perang ketika mereka non-muslim menyerang Islam. Islam diizinkan perang ketika non-muslim memerangi orang Islam itu sendiri. Maka Allah izinkan, Allah perkenankan berperang itu. Tapi Anda dengan nada seperti merendahkan ini, mengatakan faktanya Islam agama perang. Kita jadi sanksi, apakah Ade Armando ini seorang muslim atau bukan? Kita tidak tahu itu, hanya Ade Armando sendiri yang bisa menjelaskan apakah dia seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Kita tidak tahu itu, kita tidak tahu. Sekali lagi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita melihat judulnya aja, faktanya Islam agama perang. Na'udzubillah min dzalik. Tidak tahu sejarah sirah Nabi, tidak tahu ayat suci Al-Quranul Karim itu, hanya bisa mengatakan Islam adalah faktanya Islam agama perang. Na'udzubillah min dzalik. Kata Islam berasal dari kata salam yang memiliki makna damai dan sejahtera. Bahkan ucapan yang dilontarkan umat Islam kepada umat Islam yang lain berbunyi Assalamualaikum. Semoga kedamaian dan kesejahteraan selalu untukmu. Di dalam masyarakat kita, nama adalah doa dan harapan. Yang mampu mewujudkan harapan tersebut adalah orang yang memiliki nama tersebut. Begitupun juga dengan Islam. Islam benar-benar menjadi agama damai saat umatnya berhasil menciptakan kedamaian. Bukan hanya klaim saja kalau Islam itu agama damai. Tampaknya kita harus terus belajar kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana mengamalkan Islam. Nabi Muhammad SAW sangat membenci orang yang suka membunuh. Bahkan terhadap orang yang musyrik sekalipun, ia lebih suka menjaga perdamaian daripada permusuhan dan perang. Selama hidupnya, Nabi Muhammad SAW ikut berperang sebanyak 27 kali. Meski cukup aktif terlibat dalam peperangan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membunuh musuhnya. Ia juga tidak pernah menyuruh anak buahnya untuk membunuh musuh, kecuali beberapa orang saja yang dianggap patut dibunuh karena perlakuan brutal mereka terhadap umat Islam. Nizar Abazah menjelaskan bahwa ada 3 motif atau alasan Nabi Muhammad SAW berperang. Pertama, melayani serangan musuh. Nabi baru mau berperang kalau ada musuh yang menantang umat Islam untuk berperang, seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Perang yang dilakukan Nabi hanya untuk mempertahankan diri. Kedua, memberi pelajaran kepada musuh yang sengaja mencari gara-gara kepada umat Islam, seperti perang Bani Quraisyah, perang Khaybar, dan perang Mu'tah. Perang ini dilakukan untuk menertibkan dan memberi hukuman kepada mereka yang sengaja melanggar perjanjian bersama yang telah dibuat. Ketiga, menggagalkan rencana musuh
seperti perang Tabuk. Ini merupakan pencegahan terhadap musuh-musuh sebelum mereka menyerang umat Islam. Singkatnya, Nabi Muhammad SAW berperang untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan, bukan untuk balas dendam, apalagi menjajah wilayah musuh. Ini yang seringkali luput dari kita. Beliau sangat memuji umat Islam yang mampu menjaga diri untuk tidak membunuh kecuali ada alasan yang benar. Nabi Muhammad SAW juga melarang untuk membunuh orang musyrik yang datang meminta perlindungan. Saat penaklukan Makkah atau Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW memberikan perlindungan kepada orang musyrik yang datang meminta perlindungan. Kalau umat Islam meneladani Nabi Muhammad SAW dengan benar, maka mereka tidak perlu teriak sana teriak sini untuk mengkampanyekan bahwa Islam itu agama damai, bukan agama perang. Dengan sendirinya mereka akan memiliki penilaian bahwa Islam itu memang agama damai jika umat Islam mencerminkan sikap kedamaian terhadap sesama. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.